Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyimas Nabila Putri Ahmadani dari kelas 2351D KPI dengan NIM 2304131119. Di sini saya akan menganalisis podcast dari Bunda Ashanti dan Zira di channel YouTube-nya Ngobrol Asik. Video analisis ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi interpersonal. Berikut ini adalah analisisnya. Aku jadi pengen banget muter waktu, kayak aku pengen banget ngomong terima kasih juga ke beliau. Pengen juga ngomong maaf belum jadi orang yang istri yang baik kayak gitu. Terus sekarang Mbak Amer pergi gitu, aku sempat ngerasa kayak ya Allah, kok dari kecil aku sendirian terus ya gitu. Sampai nyampe saat ini gitu, kadang tiap malam suka mikir kayak gitu. Kayak apa emang diciptain buat sendirian terus ya? Enggak lah. Kalau aku boleh tanya, Nah, dari video podcast antara Bunda Ashanti dan Kak Zira ini termasuk komunikasi interpersonal karena adanya interaksi antara dua orang. Dan seperti pengertiannya menurut Dedi Mulyana bahwa komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang yang memungkinkan untuk menangkap feedback atau balasan secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Selain itu, komunikasi interpersonal itu unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena komunikasi interpersonal itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama itu afeksi, yang kedua inklusif, dan yang terakhir kontrol. Hari ini kita kedatangan wanita cantik. Di depan saya ada Mbak Zira. Halo, aku Kak. manggilnya Zira kali ya. Iya, Zira Kamu umur aja. berapa sih? Aku baru 21. Oh, adek ini anak ini. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Sehat? Bunda. Sehat. Sehat alhamdulillah. Aku tuh kemarin sempat berapa bulan yang lalu ya itu ya berarti ya? Berarti udah 4 bulan ya. 4 bulan yang lalu ya, sempat shock juga, maksudnya aku tuh berduka cita ya. Terus sempat shock juga, maksudnya kayak melihat perjalanan kamu, akhirnya kan jadi cari tahu nih kenapa sih gitu. Itu gimana sih cerita yang sebenarnya saat itu tuh kamu baru menikah, terus menikahnya juga katanya nggak ada pacaran ya? Iya. Itu gimana dulu awal permulaan sama orang? Dapat kita lihat di video tersebut bahwa terdapat afeksi yang Oke, dimana diam-diaman. afeksi ini merupakan keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Di mana pada awal video Bunda Ashanti menyapa Kak Zira dengan baik dan direspon oleh Kak Zira dengan baik pula. Lalu Bunda Ashanti menanyakan kabar Kak Zira dengan kasih sayang, dengan panggilan sayang, lalu juga dijawab dengan baik oleh Kak Zira. Nah, kan ini kan termasuk dari afeksi itu sendiri, yang dimana Bunda Ashanti memberikan kasih sayang dan juga Kak Zira ini mendapatkan kasih sayang Saling tersebut. kenal aja. Terus tiba-tiba beliau minta nomor Umi aku. Oh, bukan ke kamu ngomongnya? Enggak. Masya Allah. Terus? Langsung ke Umi. Heeh. Terus di situ ya udah, beliau pengen minta aku jadi istrinya. Dan kebetulan aku juga lagi kuliah kan. Jadi ada sempat perdebatan juga di keluarga aku antara Umi aku sama kakak aku waktu itu. Umi aku bilang jangan, kalau Umi aku bilang ya udah nggak apa-apa Nikah aja. Kan maksudnya nih zaman sekarang udah ini ya, biar kamu bisa ada yang menjaga kayak gitu. Bener. Kalau kakak aku nentang, ya udah selesain aja dulu kuliah. Kamu kan masih muda, takutnya nanti kalau kamu menikah malah masa muda kamu ke apa namanya nggak Kayak kamu nggak menikmati masa muda. Iya kayak gitu. Terus pada akhirnya aku bimbang istikharah dulu dan ternyata jawabannya menikah gitu. Maksud jawabannya menikah adalah Allah tuh ngasih jalan yang baik, tiba-tiba kakak aku hatinya luluh, tiba-tiba ngizinin aku menikah kayak gitu. Karena kan jawaban istikharah bukan lewat mimpi aja ya Kak. Iya, Bisa. dimudahkan prosesnya gitu ya. Bener. Aku manggil kakak apa bunda ya? Apa aja sayang? Karena kayak manggil kakak aja gitu. Cantik banget bunda ya Allah. Jadi malu. Terus, Bunda aja nggak apa-apa. Bunda aja ya. Terus? Kayak gitu. Lalu selanjutnya dari video tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat adanya inklusif, yang dimana inklusif ini keinginan untuk menjadi bagian dari komunikator dan juga keinginan menjadi bagian dari komunikan. Nah, bahwa Bunda Ashanti dan Kak Zira ini saling bertukar peran menjadi komunikator dan komunikan. Keduanya ini saling
menyampaikan pesan dan juga menerima pesan. Bilang dia bakal ngebimbing aku dengan baik. Terus dari cara beliau menikahi aku juga kan dengan cara yang sangat baik ya Kak. Dia juga sebelum menikahi aku, dia juga minta izin dulu sama guru-gurunya, gitu, sama mamahnya. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau sama beliau aku mampu deh. Kayaknya bisa gitu Kayaknya ya. bisa deh. Gitu. Kamu 21, dia beliaunya Kita seumuran. seumuran. Kita seumuran. Jadi kamu waktu itu berhenti kuliah? Aku enggak. Nah, aku jadi bikin perjanjian pranikahnya. Selama menikah itu aku enggak, dengan alasan apapun aku nggak mau berhenti kuliah. Kayak gitu. Oh, Dan beliau nyambung. bolehin. Akhirnya setelah 3 bulan ta'aruf menikah. Kita menikah. Terus jaraknya dari menikah sampai berarti beliau tuh, Meninggal 29 November 2021. berarti kamu berapa bulan hidup bersama? Itu sekitar 6 bulan kurang lah ya. 6 bulan kurang. Selama 6 Lalu bulan yang pernikahan, ketiga atau yang kamu terakhir bahagia itu banget. adalah kontrol. Yang dimana kontrol sendiri ini adalah komunikator mampu mempengaruhi Secara komunikan. utuh gitu ya. Dimana di saat itu Bunda Asanti ini bertanya kepada Kak Zira tentang almarhum suaminya, dan Kak Zira ini terbawa suasana. Yang ini artinya Ya kan suaminya, pasti kamu kenal. Bunda Asanti ini bisa mempengaruhi Kak Zira dengan emosi. Tapi aku nggak mau jadikan panggilan. Lalu selektif, yang dimana dia akan memilih siapa komunikannya. Nah, pada video podcast ini Bunda Asanti memilih Kak Zira sebagai komunikannya dari sekian banyak orang atau public figure yang ada. Nah, selektif ini termasuk dalam ciri-ciri komunikasi interpersonal. Mana-mana bareng. Mana berdua karena masih ya. Pengantin Selain baru. selektif, Iya, iya. ciri-ciri komunikasi interpersonal itu ada sistematis dan unik, yang dimana komunikasi interpersonal ini harus ada 3 kebutuhan yang tadi, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Kenapa sih? Itu meninggal karena Ada juga presesma, yaitu adanya proses dari 3 kebutuhan tersebut. ketahuan juga ada Adanya transaksional, yaitu pertukaran peran antara Bunda Asanti dan juga Kak Zira. komplikasi ya. Ada individual, yang dimana terdiri satu komunikator dan satu komunikan. Seperti pada video podcast tersebut, bahwa terdapat satu komunikator dan komunikan, yang dimana Lihat story-nya juga kayak Bunda Asanti sebagai komunikator dan Kak Zira sebagai komunikan, begitu juga sebaliknya. Jadi masih bercanda. Lalu ada pengetahuan personal, yang dimana pengetahuan personal ini tahu siapa komunikannya. Nah, di sini Bunda Asanti ini sudah mencari tahu siapa komunikannya, yaitu Kak Zira tersebut. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari komunikasi interpersonal itu adalah menciptakan makna, yang dimana menciptakan makna ini adalah harus adanya pesan yang disampaikan. Nah, pada video podcast antara Bunda Asanti dan Kak Zira ini ada pesan yang disampaikan dari Kak Zira yang diberikan kepada Bunda Asanti. Begitu juga sebaliknya. Kayak ya ini pasti kamu kaget ya. kaget banget. Bener-bener nggak ekspektasi untuk itu. Apa namanya? Impian aku, ekspektasi aku tuh bakal bareng sama beliau lama gitu. Seumur hidup lah. Iya, gitu ya. seumur hidup gitu. Sampai maut memisahkan, tapi nggak cepet juga gitu. Iya, iya, iya. Terus sekitar jam 1 kita udah nalkinin semuanya. Gak lama dari itu Bang Mer wafat. Insya Allah. Gak lama dari itu. Tapi dari 172 hari bersama nggak ada tanda-tanda sakit Gak ada. atau ngeluh kayak aku Paling nggak enak cuma badan kayak atau apa? batuk aja, batuk pilek, dan itu udah biasa. Bang Amr itu Oh. kalau misalkan dia kecapean pasti dia batuk atau nggak pilek, dan biasanya hari-hari besok paling 3 hari 2 hari dia sembuh lagi. Selanjutnya, dalam video podcast antara Bunda Asanti dan Kak Zira ini terdapat etika, yang dimana Bunda Asanti ini bertanya dengan hati-hati agar Kak Ziranya ini tidak terlalu sedih. Dia juga mencoba untuk menghibur Kak Zira supaya tidak terlalu sedih dalam mengingat almarhum suaminya. Ini termasuk etika, yang dimana etika ini merupakan prinsip dari komunikasi interpersonal. Iya, iya. Beliau
beliau nyamperin ke Adanya script identity yang dimana script identity merupakan konsep diri karena ada yang melekat pada diri seseorang tersebut. Nah, pada video podcast Bunda Asanti dan Kak Zira ini, mereka terkenal sebagai public figure, yang dimana public figure ini merupakan identitas yang melekat pada diri mereka yang dikenal oleh masyarakat. Video tentang apa? Oh, coba ditayangin deh. Kalau mau diubah tuh aku pengen kalau mama nggak cerai, terus papa aku nggak lebih dulu ninggalin aku pengennya tuh kayak ngerasain punya pegangan gitu loh, kayak datang ke rumah ada papa, ada mama. Oke, kalau aku lihat dari sini memang kamu mama papa berpisah. Ya, mama papa aku berpisah sejak aku kecil. Terus mama Mama aku ada punya menikah lagi. Menikah lagi. Papa? Papa aku meninggal. Oh, dari kamu kecil. Dari aku umur 8 tahun kayak. Jadi kamu merasa nggak punya pegangan. Dan biasa gitu kalau kita jauh dari papa, nggak deket, kita pasti mencari suami untuk menjadi Lalu pegangan terdapat kita. rasa aman yang dimana rasa aman ini adalah seseorang memandang dirinya baik dan juga orang lain memandang dirinya baik, sehingga komunikasi ini tetap bisa dilanjutkan. Nah, hubungan pada video podcast antara Bunda Asanti dan Kak Zira ini, bahwa Kak Zira ini merasa aman kepada Bunda Asanti, sehingga Kak Zira ini nyaman dan terbuka kepada Bunda Asanti. Biar kamu happy nih. Nah, ini merupakan gaya komunikasi dalam konsep diri. Nah, ini ada lagi headline berita tentang gangguan mental. Ini apa nih? Kisah hidup Nazira Syafa, istri almarhum Amir Azikra, orang tuanya bercerai dan sempat. Nah, ini kenapa nih kamu kena gangguan mentalnya nih? Kenapa? Aku tuh kadang-kadang ya, makanya aku tuh paling benci sama yang namanya perpisahan, karena aku juga salah satu orang yang menjadi anak yang dampak anak dari orang tua yang berpisah gitu. Jadi aku tuh kadang, kayaknya egois banget orang tua harus begitu gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ya, orang tua punya ceritanya masing-masing yang kita juga nggak tahu. Kalau kamu sendiri kenapa ngerasa sampai kamu ngerasa kena gangguan mental tuh kenapa? Karena mungkin pada saat itu kehidupan aku juga berat kan ya, aku tinggal sama orang lain yang dimana. Oh, kamu nggak tinggal sama mama? Enggak. Jadi mama aku kemana, adik aku 5 bersaudara tapi kita berpencar semua. Kenapa? Ada safe disclosure, yang dimana safe disclosure ini dimana ketika seseorang merasa aman maka dia akan terbuka. Hubungan pada video podcast antara Bunda Asanti dan Kak Zira ini adalah bahwa Kak Zira ini nyaman dan terbuka bercerita mengenai apa saja yang pernah dialami semasa hidupnya kepada Bunda Asanti. Sejak kecil itu aku harus serba perfect. Bagaimana caranya aku diterima orang. Jadi aku harus pinter. Capek. Aku harus serba bisa. Karena kalau nggak gitu aku takut ditinggal. Sebenarnya Kamu tinggal sama siapa itu? sama waktu itu aku punya guru ngaji. Dan alhamdulillahnya yang aku paling bersyukur nyampe sekarang, aku jatuh bukan ke tangan yang salah. Aku jatuh diurus sama guru ngaji aku. Jadi selama aku goyah seperti itu, yang mereka ajarkan ke aku adalah agama. Jadi sejatuh-jatuhnya aku nggak hancur banget gitu loh Bun. Baiklah, itu saja video podcast yang dapat saya analisis. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.